Di dalam Roma 11 ayat 21 sampai 24, Paulus sangat jelas menunjukkan adanya kemungkinan orang-orang yang sudah mengaku percaya dipotong dan terbuang dari hadirat Allah selamanya. Oleh sebab itu Paulus berkata dengan tegas, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kita memiliki kesejajaran, saudaraku, dengan bangsa Israel. Sebagaimana Allah menolak sebagian bangsa Israel sehingga mereka tidak akan pernah mengalami dan memiliki keselamatan, sama juga yang akan terjadi dengan diri kita sebagai orang percaya. Allah tidak pernah segan-segan membuang atau memotong orang percaya dari statusnya sebagai anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Bahkan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus juga mengemukakan bahwa orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus ternyata tidak bisa dikenal oleh Tuhan atau ditolak masuk kerajaan surga karena tidak melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, bagaimana dengan hidup kita? Jika kita merenungkan akan hal ini, ketika kita menerima dan menghayati kebenaran ini, maka kita seharusnya lebih berhati-hati di dalam menapaki hari-hari hidup kita. Hidup yang singkat ini, saudaraku, 70 tahun, 80 tahun maksimal. Kalau kita tidak bijak, maka kita akan terbuang dan terpotong. Mengerikan, bukan? Bahkan dikatakan Allah tidak menyayangkan. Dia tidak menahan. Allah tidak akan menahan diri kalau ada cabang-cabang yang harus dipotong. Dan mereka tidak lagi menempel pada batang yang ditunjang oleh akar. Hal ini akan terjadi jika mereka tidak hidup di dalam kemurahan Allah dan tidak menuruti kehendak Allah. Terkesan kejam, bukan? Tetapi inilah realitanya. Allah bisa mengasihi atau menyayangi seseorang, tetapi Allah juga bisa membuang seseorang ke dalam api kekal. Ini tergantung dari responmu dan responku, saudaraku. Bahkan Paulus berkata, perhatikanlah kemurahannya, tetapi perhatikan juga kekerasan Allah. Paulus menasihati supaya kita memperhatikan dua kutub yang bisa dilakukan Allah atas umatnya. Banyak orang Kristen hari-hari ini hanya melihat kemurahan Allah, tetapi mereka tidak melihat aspek lain yang bisa dilakukan Allah, atau sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kalau gereja hari-hari ini hanya memberitakan tentang kebaikan Allah dan kemurahan Allah, itu pemberitaan yang tidak seimbang, saudaraku. Kita harus sadar bahwa pemberitaan itu harus utuh dan bulat. Karena kita harus tahu bahwa Allah bukanlah Allah yang murah. Allah memiliki tatanan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang terbelenggu dengan percintaan dunia pasti akan menganggap remeh yang berurusan dengan Tuhan. Semua hal-hal yang berurusan dengan Tuhan mereka anggap remeh, karena menurut mereka urusan dunia lebih penting ketimbang urusan Allah. Mereka lupa ada limitasi waktu dalam hidup ini. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan hari ini kita belajar untuk hati-hati di dalam menapaki hidup, dan benar-benar kita memprioritaskan Tuhan saja dalam hidup ini. Jangan sampai kita terlihat, oh kelihatannya aku diterima oleh Tuhan,
Tetapi pada kenyataannya, di akhir hidup kita, di dalam kekekalan hidup kita, kita terbuang dan Tuhan tidak mengenal kita. Kita mau buat hidup kita ending dengan kekekalan yang indah, bukan kekekalan yang mengerikan, saudaraku. Kita mau dikerat. Kita tidak mau dikerat dari persekutuan dengan Allah. Kita mau sungguh-sungguh meletakkan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Salam langit baru, bumi baru, saudaraku. Ayo terus bertumbuh. Ayo terus berjuang. Ayo terus berproses. Dan jadilah manusia yang terus menyenangkan Tuhan saja. Terus jadilah candu. Aku mau menyenangkan Tuhan, itu candu hidup kita. Dan melihat Tuhan tersenyum, itulah candu yang menjadi kenikmatan hidup kita. Tuhan memberkati, saudaraku. Sola Gracia. Haleluya.